Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal munaffisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli mahzud, subhana man ja'ala khazainuhu bainal kafi wan nun, subhanahu iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram min yaumina hadza ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Yang saya muliakan Ibu Ustazah Rahimi, Ibu Ustazah Amenah, mudah-mudahan keduanya diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, berkah, selamat, senantiasa taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarganya senantiasa Allah Ta'ala jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semua anak-anak menantunya soleh dan solehah, amin. Yang saya hormati para ibu-ibu hajah, ibu-ibu para jamaah Majlis Al-Barakah, adalah ini jamaah yang setia, karena hujan-hujan, dingin-dingin ngaji terus. Tentu pahalanya berbeda. Kalau di hari biasa tiap langkah dibalas 10. Ini karena hujan campur dingin, tiap langkah dibayar 100 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada pengecualian. Makanya mudah-mudahan pahala yang hari ini kita dapat akan menambah kebaikan kita, akan menambah berat timbangan kita nanti di yaumil mahsyar, di yaumul mizan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu yaumul hisab, kami kunci mulut-mulut mereka. Tangan-tangan mereka lah yang berbicara, kedua kaki mereka menjadi saksi, akan melaporkan kepada Allah tentang apa-apa yang pernah mereka perbuat di alam dunia. Jadi nih, hari ini kaki yang kita langkahkan menuju ngaji pada hari Kamis ini dengan cuaca yang hujan dingin, itu nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tangan jawab, kaki nyaut. Kaki jadi saksi. Apakah kamu dulu di dunia waktu cuaca hujan-hujan, hawanya dingin-dingin, padahal kamu sedikit malas untuk datang ngaji, lebih enak bungkel, tapi kamu paksain kamu datang juga? Kata tangan iya, kata kaki benar. Berarti jawaban kita itu sahih. Dan itulah yang menambah daripada beratnya timbangan kebaikan nanti di yaumul mahsyar. Kita dalam keadaan apapun zikir kepada Allah Subhanahu. Kita kagak tahu mati lagi ngapain, betul nggak? Itulah Nabi bilangin, kemana-mana jangan lupa doa, takutnya mati. Ada yang tahu nggak kita mati lagi zikir? Gak ada yang tahu. Kita ada yang tahu gak kita lagi mati lagi naik motor juga kagak ada yang tahu. Makanya kemana kita pergi, di mana kita ada, jangan lupa zikir kepada Allah Subhanahu. Itu maksudnya doa, jangan lupa masuk WC baca doa, jangan dianggap sepele itu. Mau tidur baca doa, baca auzu 3 kali, bismillah 3 kali, salat sekali, selawat sekali, 11 kali. Tiup ke tangan supaya kita kagak kena diapa-apain orang, nggak kena diguna-guna orang, kagak kena digoda setan, supaya bangun subuhnya getap zikir.
Jadi kalau mau tidur berbacaan. Terus juga kalau mau mandi, mandi biasa, niat nawaitul ghusla lidaf'il bala'i sunnata lillahi. Saya niat mandi untuk tolak bala penyakit ke badan saya karena Allah. Gitu baca, dibaca nggak? Mulai ntar sekarang dibaca seterusnya. Kagak apa-apa udah mandi mah. Yang kagak boleh baca Quran. Jadi niat mandi nawaitul ghusla lidaf'il bala'i sunnata lillahi. Bisa nggak ngucapnya? Nawaitul ghusla lidaf'il bala'i sunnata lillah. Itu lafaznya niatnya begini. Saya dalam hati saya niat mandi untuk tolak bala ke badan saya. Sunat karena Allah. Ini jampe-jampe ini diajarin oleh para wali biar kita selamat. Itu mandi apa? Iya tiap mandi kecuali mandi hadas besar lain lagi niatnya itu mah. Ini mandi biasa jangan. Jadi supaya semuanya ada pahalanya. Mandi ada pahalanya. Jadi orang mukmin tuh semuanya ada pahalanya. Enggak ada yang disia-sia. Mau berak aja ada pahalanya kita mau berak. Kita ngelangkah kaki kiri baca bismillah ya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu begitu. Habis berak juga ada pahalanya. Baca doanya habis cebok Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa asin farji minal fawas. Ini bukan doa anak TK, ini doa ulama, doanya Nabi nih. Jangan dianggap sepele. Mau keluar dari WC baca lagi doa kaki kanan yang melangkah. Alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa afani. Itu semua diajarin oleh Nabi Muhammad. Ya disepelein orang sekarang. Pantasan pada kepleset di WC kena stroke. Bye-bye itu. WC tempat setan. Kalau yang buang air yang mandi di kamar mandi perempuannya godain setan jurig laki-laki segerandong merombongannya. Tapi kalau ibu-ibunya lagi mandi zikir dia pada mabur tuh pada pergi. Takut kita berbacaan. Itu tadi tuh kalau yang mandi nyanyi digosokin sama setan belakangnya. Ini ngerti ya, mulai sekarang kalau mandi jangan nyanyi. Itu sumur tempat kamar mandi walaupun mewah wangi tetap tempat setan. Kamar kita walaupun jelek karena dibuat sembahyang itu tempatnya malaikat dan jin Islam. Ingetin tuh. Ya. Pertanyaannya apakah di rumah kita banyak setan? Tergantung orangnya yang punya rumah. Kalau yang punya rumah nggak pada sembahyang tuh rumah isinya setan semua. Kagak percaya lihat aja. Kalau yang bisa ngelihat mah. Kalau isi penghuni rumahnya nggak ada yang ibadah, sembahyang maghrib kagak, johor kagak, asar kagak, isya kagak, subuh apalagi, itu rumah isinya setan semua. Kalau rezeki seret jangan salahin Tuhan, elunya kagak mau minta, setan lu kagak mau usir. Usir setan dengan sembahyang. Jadi kalau penghuni rumahnya pada sembahyang, setan pada lari terbirit-birit terkentut-kentut tuh setan. Dia nyari tempat lagi rumah yang orangnya nggak pada sembahyang. Paham bu? Gitu tuh hidup mah. Jadi itu rumah bisa jadi sarang setan, bisa jadi sarang tempatnya malaikat atau tempatnya jin Islam. Alhamdulillah kalau rumah kita sering didatangin malaikat. Alhamdulillah kalau rumah kita diisinya oleh jin Islam. Apa jin Islam tugasnya? Ngedoa, buat doain yang penghuni rumah. Cuman kalau jin Islam gitu, dia senengnya sama orang-orang yang di rumahnya dipakai sembahyang, rumahnya dipakai wirid, dipakai zikir, seneng tuh dia. Malaikat juga begitu, malaikat rahmat keluar masuk rumah kita tiap hari. Karena seneng, sebab jin Islam dan para malaikat kerjaannya zikir kepada Allah Subhanahu, kecuali setan yang kagak suka. Begitulah ibu-ibu hadirat para jamaah sekalian. Jadi keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan kebaikan, untuk ibadah kita paksain, ya kan, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, itu pahalanya beda dengan keadaan normal. Paham ya? Ini kayak ngaji sekarang nih, selangkah 100.000 tuh pahalanya tuh. Di mana-mana juga cuaca begini orang ngaji dikit. Cuman ini yang iman kuat ini. Ya, imannya alhamdulillah. Sesuatu yang kita paksain tapi karena taat kepada Allah nilainya berbeda. Sedekah, kita lagi punya duit banyak, sama sedekah lagi punya duit pas-pasan, sama-sama 50.000, nilainya beda. Kita sedekah lagi duit banyak 50.000, itu pahalanya 10.
lipat gandanya 10. Tapi kalau lagi pas-pasan sedekah juga dengan nilai yang sama, pahalanya berapa? Dilipat gandakan 100 kali lipat. Kenapa begitu? Karena nih orang benar-benar wujud cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktiin. Begitu, paham ya? Paham ya? Sholat dalam keadaan sehat sama sholat dalam keadaan sakit beda lagi nilainya. Katakanlah sholat dalam keadaan sehat nilainya 10, tapi sholat dalam keadaan sakit meriang-meriang masih sembahyang juga, itu nilai satu sholat adalah 100 pahala. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi semakin berat ujiannya, semakin digedain pahalanya. Semakin digedain pahalanya karena Allah tahu nih hambaku cintanya sama aku kagak main-main. Cintanya bebeneran. Cintanya bener-bener sejati. Betul nggak? Sejati nggak begitu kalau sama Allah tuh? Sejati nggak cintanya? Lagi sakit-sakit sembahyang, duit lagi pas-pasan mau sedekah. Sejati nggak cintanya itu? Sejati. Jadi Allah tambahin dah rahmat yang diberikan kepada hambanya yang cintanya sejati. Dan orang-orang yang cintanya sejati adalah orang-orang yang nanti diutamakan di akhirat. Dia masuk surga benar-benar paling duluan nih, bersama siapa? Minan nabiyyin wal mursalin wal auliya'i was siddiqin was syuhada was sholihin. Itu dia orang itu di belakang tuh rombongan, ya rombongan. Terus yang ketaatannya semaunya ya belakangan, masuk belakangan. Yang lain udah nyampe, dia baru nyampe. Yang lain udah berminggu-minggu di surga, dia baru nyampe. Kemana emang? Kata kongko tuh, gue mampir dulu gitu kira-kira. Ya semau-maunya. Ya Allah juga ada pengecualian, ya ada pengecualian. Begitulah ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.